Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Siang, Terima kasih Bapak ucapkan telah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Kepada Ananda dipersilakan untuk pimpin doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Terima kasih Ananda Ahmad Arsy yang telah membaca doa pada siang hari ini. Baiklah Ananda, adapun layanan bimbingan klasikal kita pada siang hari ini dengan judulnya adalah pentingnya solat. Karena dengan tema solat ini inginnya layanan ini dapat membuat Ananda itu bisa memperhatikan solat dan kehidupan sehari-hari, dapat mempertahankan menjalankan ibadah solat, kemudian dapat membiasakan solat wajib dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah Ananda, mungkin juga hadir semua ya pada siang hari ini. Apa kabar Ananda pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya mungkin ya. Oke, baik Ananda. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita lihat video ini. Video ini mungkin nanti Bapak cepat aja ya, karena waktu mungkin nanti takut juga ada kendala jaringan juga ya. Oke, tunggu sebentar. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Nampak Ananda? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak. Perkenankan kami berbagi cara solat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak solat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dan berhenti di setiap rekaman videonya ya. Jadi setelah menyaksikan tayangan video itu, apa yang Ananda bisa memberi komentar atau adakah pertanyaan dari Ananda? Silahkan, siapa yang mau. Baik, Pak. Silahkan. Ahmad, Ananda Ahmad Ramadhani. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Pak, pada permasalahan takbiratul ihram. Ya. Kan kebanyakan orang kan, Pak, takbiratul ihram yang benar tuh macam mana, Pak? Terkadang ada yang sejajar dengan bahu, ada sampai kadang lewat telinga.
Ya, telinga. ya. Jadi yang benar tuh gimana, Pak? Oke, terima kasih yang bertanya. Nanti Bapak jawab. Ada lagi tidak pertanyaan yang kedua? Nanti sekalian Bapak jawab. Ada? Kalau nggak ada, Bapak jawab pertanyaan dari Ananda Ramadhani ya. Nah, untuk takbir, ucapan takbir ini, itu mayoritas dari ulama itu di bawah telinga, ya, bukan di atas telinga. Namun mayoritas ulama ini mengatakan bahwa mengangkat takbir itu di bawah telinga, atau bisa juga sejajar dengan bahu. Biasanya ulama banyak yang juga seperti itu yang dilakukan. Jadi baiknya seperti itu, jangan di atas telinga. Kurang apa ya kalau kita apa ini eh, kurang ada apanya tuh, gerakannya itu tidak manis dilihat. Nah, jadi itu ya Ananda Ahmad Ramadhani untuk gerakan Baik, Pak. mengangkat takbirnya itu. Nah, kita melihat dari mayoritas para ulama itu yang kita ikuti. Oke, Oke, Pak. ada Terima lagi kasih. Ananda untuk pertanyaan sampai di situ sebelum kita mulai materi solat ini? Pak, Oke, saya Pak, silakan Ananda. kan Nirwanda. saya Ramadan tadi Pak tentang takbiratul ihram. Ya. Ada nggak perbedaan lelaki dengan perempuan Pak tentang takbiratul ihram itu Pak? Kalau masalah takbiratul ikram ini setahu Bapak antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan, ya. Yang jelas mengangkat kedua tangan. Nah, kalau posisi jatuh tangannya itu, mungkin itu terserah mau ikut seperti apa. Apakah ikut Imam Syafi'i atau imam yang lain. Ada kadang tangannya itu menyamping atau di atas dada atau di pertengahan dada atau di tengah-tengah perut. Jadi kalau untuk mengangkat takbiratul ihram itu sama antara laki-laki dan wanita. Itu seperti itu. Oke. Bisa apa Ananda? Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan Ananda melewati. Ranti. Ranti? Oke, silakan Ranti. Saya ingin bertanya, waktu pembacaan surah Al-Fatihah makmum itu setelah imam atau boleh apa mendahului? Pembacaan apa? Ulangi. Pembacaan Al-Fatihah. Oke. Untuk pembacaan Al-Fatihah, ini ada juga beberapa pendapat para ulama. Nah, kalau ulama kita mazhab Syafi'i ini, kita Al-Fatihah itu dulu kemudian setelah imam bacaannya. Setelah imam. Ada juga pendapat yang lain, Al-Fatihah kita itu bisa mengikuti bacaan imam. Seperti itu. Bisa mengikuti bacaan imam tapi mengikutinya di dalam hati. Seperti itu. Cuma lebih bagusnya seperti kita ulama-ulama kita dari mazhab Syafi'i, kita membaca Al-Fatihah ini setelah imam membaca. Ya. Oke, bisa sampai di situ Ranti? Mengerti? Yep. Mengerti Pak, makasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan ya. Ini materi pokok bahasan. Ini Bapak share screen kan. Tunggu sebentar. Lihat, nampak? Kelihatan? Nampak.
Ya, ini Bapak scroll ke bawah ya. Ini pentingnya solat. Ini ada gambar Bapak masukkan gambar orang solat berjamaah. Ini materinya, ada pendahuluannya. Pentingnya solat ini masalah solat ya. Perhatikan pengertian solat ini kalau menurut bahasa, solat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, solat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi pengertian solat itu secara bahasanya secara bahasanya adalah berdoa. Kemudian istilahnya itu tadi perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian juga solat merupakan ungkapan kita rasa syukur dan kepatuhan kita kepada seorang hamba, kepada maharaja, penguasa kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, jadi solat merupakan pencerminan dari kecintaan kita kepada Allah SWT. Nah, ini ada ayat untuk orang-orang yang solat khusyuk. Di sini ada qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, jadi dalam solat itu ananda semuanya kalau dapat kita lakukan dengan khusyuk. Nah, perasaan khusyuk ini suatu rasa nikmat ketika kita sedang solat. Tidak semua orang, bahkan mungkin bapak sendiri aja sampai saat ini belum menemukan rasa itu. Sedikit-sedikit mungkin ada juga, tapi belum. Jadi bapak harap ananda semuanya nanti ketika sedang solat juga bisa menikmati keindahan di solat itu. Jadi solat itu kalau kita sedikit banyak sudah merasakan nikmat solat itu, kita akan agak lama melakukannya solat itu, tidak terburu-buru. Jadi solat itu dilakukan dengan pelan-pelan. Nah, kalau orang sudah menemukan kenikmatan di dalam solat itu sendiri. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang diperhatikan untuk kualitas ibadat solat kita ini. Ini untuk memperbaiki kualitas solat kita itu. Jadi mungkin ananda semua sekarang sudah solat ataupun mungkin belum solat. Jadi kalau untuk memperbaiki kualitas solat ibadah kita itu ada beberapa cara. Mungkin dengan bagusnya kualitas solat ibadah kita itu, mungkin disitulah nanti rasa khusyuk itu hadir. Ya, rasa khusyuk. Jadi rasa khusyuk ini rasa nikmat. Rasa nikmat kita di dalam solat. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah niat. Nah, ini Bapak menjelaskan ini, tolong ananda buat catatan ringkas ya, catatan ringkas, coret-coret pakai pena di bukunya itu. Pertama niat. Nah, jadi niat ini bukan hanya kita membaca niat solat, usolli fardhu, misalnya solat maghrib, usolli fardhu maghribi. Enggak, itu tetap kita baca. Namun niat di sini dalam arti niat di dalam hati kita. Niat di dalam hati kita itu kita benar-benar solat itu karena Allah SWT, bukan kita niat itu untuk misalnya untuk dipuji orang, untuk mencari kekayaan ya, untuk supaya kita tuh terkenal, untuk supaya kita tuh pokok melakukan solat itu bukan karena Allah. Nah, itu tidak benar. Nah, itu salah. Nah, itu nanti dalam mengerjakan solat itu pasti dalam keadaan terpaksa. Jadi untuk solat itu dilakukan dengan niat karena Allah SWT. Oke, yang kedua adalah berusaha untuk memahami maknanya dalam hati apa yang kita baca ketika kita sedang solat. Nah, ini misalnya kita
solat sunat, ya, solat sunat sendiri atau solat misalnya Ananda yang mungkin solat masih di rumah, yang laki-laki maupun perempuan masih di rumah. Jadi ayat yang kita baca tuh kalau dapat kita tahu dengan artinya. Jadi mulut membaca, hati kita memaknainya, artinya itu dalam memaknai apa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang Maha merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi seperti itu ayat-ayat lain juga, dan ayat-ayat pendek lain juga kalau dapat kita artikan. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Ananda semuanya? Ada 4 lagi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas solat kita. Jadi untuk 2 ini apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Ananda? Bapak persilakan. Silakan Anda. Atau kita lanjutkan sampai sampai selesai. Ya, ada komentar enggak dari yang satu setelah Bapak ini? Atau kita lanjutkan? Ya. Atau kita lanjutkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Manuel. Oke, silakan. Saya, Pak, Sunardi. Sunardi, oke, silakan Sunardi. Pak, gimana caranya tuh, kan kita kan sholat, Pak. Ya. Cara kita ini khusyuk dalam sholat tuh, Pak. Langkah-langkah tuh, Pak. Nah, ini yang kita bahas sekarang tadi ini, ya Nanda Sunardi, yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua itu adalah berusaha untuk memaknai artinya. Itu langkah yang kedua. Ya. Kemudian nanti ada yang ketiga, misalnya kita harus memperhatikan makan minum kita. Ya. Yang keempat, kita harus tenang dalam melakukan gerakan solat itu. Jangan terburu-buru. Ini kadang antara sujud dengan dua duduk di antara 2 sujud itu terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan sesuai dengan aturan. Kemudian juga berdoa kepada Allah untuk supaya kualitas ibadah solat kita khusyuk. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Kemudian yang ketiga ya, tenang dalam solat. Ini yang Bapak katakan tadi. Jangan banyak bergerak, jangan terburu-buru dalam setiap gerakan solat. Hayati bacaan setiap gerakan solat, pandangan mata tidak liar kemana-mana. Pandangan mata harus tetap ke sajadah. Ini ada ayatnya. Ya, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini yang keempat ya, solatlah tepat pada waktunya. Ini jadi Allah mengartikan sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak lihat masukkan gambarnya, kerja dibelain lembur, solat dibiarin mundur. Nah, ini kadang kebanyakan orang dia sibuk dengan kerjanya, bisa dilembur-lembur sampai tengah malam. Solatnya dibiarin mundur. Ya. Nah, itu melalaikan waktu-waktu solat. Nah, ini ada ayatnya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Jadi celaka juga orang yang sengaja. Ya, ini yang sengaja, yang tidak sengaja tidak, yang sengaja. Mungkin memang sengaja betul dia melalaikan solat itu. Nah, ini termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW, meninggalkan solat karena urusan dunia. Ini ada gambarnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga solat maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari akhir kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, ya. Nah, kemudian juga
di sini materi Bapak sampaikan juga, ada juga manfaat solat. Nah, ini ya kelima, jagalah makanan dan minuman. Nah, ini tadi yang kata Bapak, jangan makan yang haram, yang riba, yang kurang jelas halal apa haramnya gitu, halal haramnya. Jadi samar-samar. Jadi kalau dapat jangan. Makanya nanti kalau kita menjaga halalnya itu, nah dapat nanti solatnya itu bisa bagus. Nah, kemudian yang keenam, mintalah doa kepada Allah SWT akan nikmat di dalam solat. Nah, kemudian juga ada manfaat solat wajib. Nah, selain manfaat religi dalam kesehatan rohani, ini juga solat untuk kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini seperti apa? Ini yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah, kemudian meningkatkan pencernaan. Yang ketiga, meredakan sakit punggung dan nyeri sendi. Kemudian kesehatan jantung, kemudian kebersihan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengurangi stres. Ini ada beberapa, mungkin banyak lagi ya, mungkin banyak lagi manfaat solat bagi kesehatan kita. Nah, oke Ananda semuanya, mungkin Ananda ngantuk ya, lagi ngantuk sekarang. Jadi untuk lebih biar semangat, ini Bapak akan tampilkan video tentang benar-benar bacaan solat yang merdu biar kita terhibur ya. Oke Ananda semuanya. Ya, Pak. Oke, ini Bapak Ya, akan biar kita bagaimana solat dengan merdu sekali. Ya. Gadget murah di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. Kelihatan? Dah? Nampak dah? Nampak. Ada, Pak. Biar kita tenangkan pemikiran kita. Ya, selami. Selami maknanya dihayati. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Oke, Anda semuanya. Hai, sahabat Amar Ya. TV. Sudah lihat kan videonya? Masya Setelah Allah, kita bukan? setelah kita menyaksikan video itu, nah bagaimana kira-kira bacaan imam ini? Apakah Ananda bisa merasakan getaran ketika mendengar suara imam seperti itu? Kira-kira mana? Merasakan, Pak. Iya. Ada rasa apa tak? Rasa semacam rasa kedamaian, ya? Merasa? Oke, setelah melihat video itu juga, nah bagaimana kita sekarang dalam solat ini? Coba Ananda bayangkan ya dengan situasi yang kita sekarang ini. Kadang banyak kita solat itu imamnya ini kurang di dalam seni membacanya. Jadi salah satu untuk solat berjemaah itu memang bagusnya itu imamnya dengan suara yang bagus. Jadi biar makmum ini agak enak mendengarnya. Tapi kalau udah tidak dapat lagi, apa boleh buat? Memang itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Oke, Ananda, sampai di situ tadi pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang bertanya lagi tentang apa tadi manfaat solat? Kemudian yang pertama tadi bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas solat sampai dengan manfaat solat bagi kesehatan. Siapa yang bertanya atau memberi komentar, Bapak persilakan. Ada yang bertanya? Enggak ada, Pak. Tak ada. Oke, Aduh, Pak. kita lanjut ya. Kita lanjut. Pak. Kita lanjut, tunggu sebentar. Nah, ini ancaman meninggalkan solat. Nah, ancaman meninggalkan solat. Ya.
tempat bagi orang yang meninggalkan solat. Nah, ini ada dalam Al-Quran surah Al-Mudathir. Ini ada gambarnya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Nih ya. Ini gambarnya orang masuk neraka karena tak solat. Solat diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang berakal. Barang siapa yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Nah, beberapa ancaman Allah. Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Allah akan memusnahkan tanda-tanda yang orang soleh di wajahnya. Allah akan menulis namanya di pintu neraka. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Itu ancaman Allah. Nih, ya dalam gambaran neraka dalam sakor itu. Nih nampak sisaannya. Seperti inilah kira-kira. Mungkin lebih dahsyat daripada ini. Penghuni neraka diberi minuman dengan cairan yang sangat mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong. Dalam Quran surat 47 ayat 15. Nah ini pesan Bapak, solat merupakan amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Mari solat, mari meraih kemenangan. Solatlah sebelum dirimu disolatkan. Okey Nanda, ya. Okey Ananda, pada selesai materi pada hari ini, ya. Jadi solat itu penting, ya. Sekali lagi Bapak katakan solat itu penting bagi kehidupan kita. Nah, apapun yang kita miliki di atas dunia ini tidak ada manfaatnya bagi kita. Nak suatu saat nanti semua bahkan kita tinggalkan. Hanya solatlah yang bisa nanti amalan kunci kita di setelah seseorang itu mati. Mulai dari dalam alam kubur sampai alam akhirat, ya hari akhirat. Jadi kuncinya solat. Maka yang belum solat maka mulailah solat. Okey Ananda. Nah, untuk supaya lebih untuk memotivasi Ananda, ini lagi Bapak akan share lagi, share screen lagi tentang apa motivasi untuk renungan kita bersama, ya. Untuk renungan kita bersama. Ini Bapak Sekrim, perhatikan, ya. Dimaknai nanti, kalau tolong dipahami betul kalimat demi kalimat, kata demi kata.
Oke. Oke Ananda semuanya, itulah materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita selesai daripada hari ini, pelajaran kita pada hari ini, apa kira-kira manfaat Ananda dengan materi pentingnya solat pada hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan kesan, pesannya atau manfaatnya pada kegiatan kita pada siang hari ini? Siapa yang bisa menyebut mengatakan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja, apa manfaatnya bagi Ananda setelah mempelajari layanan pada siang hari ini dengan tema pentingnya solat? Oke, Ananda semuanya hadir? Hadir, Pak. Kira-kira coba beri apa kira-kira manfaatnya yang Anda pelajari pelajaran ini sebelum kita tutup. Siapa yang bisa memberi manfaat maknanya Ananda ngikut layanan siang hari ini dengan tema pentingnya solat. Kira-kira apa manfaat pada diri Ananda? Iya Pak, saya Pak. Oke, Nirwanda. Manfaat yang kami dapat Pak, itu tentang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Pak. Oke. Yaitu Allah Pak. Ya. Karena untuk materi yang pertama tentang sholat itu kami lebih memahami, sehingga kami lebih tahu. Berarti selama ini yang kami buat ada salahnya, ada benarnya. Ya. Kami lebih memahami gitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk materi yang Bapak. Oke, terima kasih Ananda Nirwanda atas komentarnya. Kemudian adakah lagi dari siswa yang lain, dari siswi, dari Putri? Manfaatnya apakah ada? Halo? Yang putrinya apakah ada? Apa manfaatnya? Nih Noni, apa manfaatnya Noni? Setelah belajar ini, apakah ada manfaat bagi Ananda yang putri ini? Ada enggak? Ada Pak, ada Pak. Silahkan. Apa manfaatnya? Oke, silahkan. Supaya lebih taat untuk mengerjakan sholat Pak. Oke, terima kasih. Oke, begitulah Ananda, memang solat harus kita lakukan setiap hari ya. Dengan solat ini jiwa kita akan tenang ya. Dunia ini memang kadang menyempitkan kita. Dunia ini sering menyempitkan kita, banyak masalah yang kita sering hadapi, maka sesuai dengan agama mengajarkan kita, solat dan sabar itu pertolongan kita ya untuk kita itu. Jadi kalau ada apa-apa ambil solat. Jadi solatlah sebagai penolong kita. Oke, demikianlah materi ini. Sebelum kita tutup, Bapak mohon kembali kepada Ananda Ahmad Arsi untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Oke, kepada Ananda Ahmad Arsi atau Ahmad Ramadhani untuk memimpin doa, silahkan untuk menutup kegiatan ini. Oke. Ahmad Ramadan. Oke, pimpinkan doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum kita akhiri belajar kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال الكريم عظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في السكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Oke, maka setelah pembacaan doa ini maka berakhirlah kegiatan layanan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah SWT. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.